Halo Sobat Rian, ketemu lagi kita di kebun atap ya. Semoga kalian semua sehat-sehat semua. Nah, ini adalah kondisi kebun kita. Kebetulan tadi malam ini hujan cukup deras. Jadi kondisinya seperti ini, banyak genangan air. Nah, ini juga yang menjadi sebab utama apa? Cikal bakalnya kenapa kok buat kebun. Awalnya kondisi atap rumah ini berantakan sekali, banyak bahan bangunan, sisa-sisa bahan bangunan, sampah segala macam. Dan ketika hujan, ternyata yang baru saya tahu, ternyata di bagian sini nih menggenang airnya, kurang lancar, apalagi ketika hujan deras. Nah, itu juga yang menyebabkan ide untuk membuat kebun dan menanam. Nanti ini akan kita bersihkan, kita ambil airnya biar memang dia akan kering sendiri dan biasanya jadi lumut. Tapi saya khawatir kalau nanti dia akan rembes kan, lama-kelamaan pasti akan rembes. Nah itu makanya kita akan bersihkan dulu airnya, kita tampung nanti buat cadangan air buat siram tanaman di atas. Ide untuk berkebun itu sebabnya ada dua. Yang pertama, punya banyak barang bekas seperti botol, seperti plastik beras, ini biasanya kita buang. Lalu ada juga sampah dapur yang kedua. Jadi yang pertama ini sampah-sampah seperti ini, botol bekas, plastik bekas beras, atau baskom. Nah, baskom contoh seperti ini. Ini baskom ini kita manfaatkan buat media tanam. Ini yang kita tanam ada labu hitam. Bijinya, benihnya itu dapat pemberian dari teman. Ya, ini sudah tumbuh. Sebagian masih ada yang kita simpan untuk cadangan benih, cadangan biji. Kalau ada ember bekas, cuma tidak selamanya berkebun atau menanam sesuatu itu berhasil ya. Awal mulanya pasti ada gagalnya, ada kita semai tidak tumbuh, itu pasti ada yang mati tanamannya. Ini seperti ini dulu kita tanam seperti ini ya, bawang prei, kemungkinan terlalu lembab, curah hujan tinggi, jadinya dia mati. Lalu kita ada manfaatkan untuk ini, gelas air mineral, kita bisa manfaatkan buat tempat bercocok tanam. Yang kedua, kita manfaatkan sisa dapur. Sisa dapur ini banyak sekali, ada cucian beras. Air cucian beras biasanya kan pasti kita buang. Ternyata manfaatnya banyak sekali, dia untuk pupuk ya, pupuk organik cair. Kenapa? Kandungan di air cucian beras ini kayak akan banyak vitamin, nutrisi di dalamnya. Kulit bawang bisa kita buat untuk VOC kulit bawang, pestisida nabati, pestisida alami. Kulit bawang seperti yang ada di video sebelumnya, kulit bawang kita rendam dengan air cucian beras, kita gabungkan, maka akan jadi pupuk organik cair yang kaya akan manfaat. Ada juga tomat, cabai, sisa dapur, sayur-sayuran yang kita beli waktu belanja, misalkan ada sayuran kacang panjang yang tidak kita pakai untuk masak, nah itu bijinya kita ambil. Biasanya kan di kulkas kita buka layu tuh, menguning semuanya, kita ambil bijinya, kita jemur. Sama juga halnya seperti cabai dan tomat yang layu, kita ambil bijinya, kita jemur, bisa kita manfaatkan untuk kita tanam lagi. Salah satu contohnya kayak bawang prei ini, waktu kita masak kan kita hanya pakai di atas, bagian akarnya kita tidak kita pakai. Nah itu yang
bisa kita manfaatkan, bisa kita tanamkan seperti ini. Manfaatkan apa yang ada, manfaatkan dari apa sisa dapur, sampah dapur, kita bisa manfaatkan untuk yang pertama pupuk, sayur-sayur yang tidak kita pakai atau daunnya sisa yang waktu kita masak itu ada sebagian yang pasti ada dibuang, nah itu buat pupuk kompos. Mungkin kita akan bersih-bersih dulu ya. Kalau siram tanaman sepertinya sudah tadi malam hujannya cukup lebat, mungkin akan kita siram nanti sore saja. Kita akan bersihkan dulu bagian air yang menggenang ini, kita tampung, bisa buat untuk menyiram tanaman kembali. Dan kita sudah memperbanyak bayam Brazil, ini salah satu sayur favorit kita. Ada yang tahu ini adalah daun mint. Daun mint bisa kita pakai untuk campuran minuman, buat teh, itu seger sekali ya aromanya. Kita akan berbanyak itu nanti. Ikuti terus kegiatan kita kali ini, yang bermanfaat boleh diambil, jika ada kekurangan mohon maaf. Nah, kita akan menanam daun mint, cukup mudah, tinggal stek batang ya untuk daun mint ini. Seperti ini kita potong, lalu kita tancapkan. Seperti ini kita potong lalu kita tancapkan saja. Ini dia bisa tumbuh ya. Mungkin dikurangin saja untuk daunnya biar mengurangi penguapan, lalu kita tancapkan saja. Dia cepat sekali untuk tumbuh akar. Kalau teman-teman bisa direndam dulu, direndam di air aja. Ini seperti ini, kita bagi dua. Daunnya kita kurangin, kita tancapkan saja. Aromanya ini ya, daun mint segar, enak. Ini ada yang kering-kering di atasnya. Daun mint ketika kita panen dia akan lebih banyak tumbuh tunas baru, makanya banyak kita panen dia akan banyak cabang dan lebih lebat nanti. Seperti ini aja, kita potong daun-daunnya, ini kita kurangin biar mengurangi penguapan. Kalau di tempat kalian ada yang punya tanaman seperti ini, daun mint atau daun mint sepertinya ini ya banyak jenisnya ya. Ini kebetulan ini dapat dari saudara saya. Waktu dulu itu saya potong saja seperti ini, saya stek, langsung saya tancapkan ke tanah. Alhamdulillah tambah banyak seperti ini, tambah banyak. Seperti ini. Nanti kita akan pantau perkembangannya. Jangan lupa ikutin terus Kebun Ataprian untuk dapat tips dan berkebun lainnya. Mungkin kita bisa sama-sama belajar, karena saya juga belum ahli ya, belum ahli di bidang tanah perkebunan. Terima kasih sudah mengikuti Kebun Ataprian, karena berkebun itu mudah dan menyenangkan.